guys, kita lagi di Goa Jepang. Betul, Goa Jepang. Oke, kita lagi di Goa Jepang. Untuk kisah selanjutnya ikuti terus. Untuk lubang Jepang di dalam seperti ini. Nah, sekarang posisi kita sekarang di sini. Nanti turun tangga sampai di sini. Habis itu di bawahnya ini datar semua. Nah, di dalamnya terdapat 21 kamar-kamar atau 42 semua simpang. Di antaranya ada 6 dulu dipergunakan Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisinya. Ada 2 buah bekas ruang makan, 1 buah ruang sidang, dan lebihnya sebagai kamar-kamar tidur Jepang dulunya. Terus ini nanti bisa kita lihat ada bekas penjaranya. Nah, ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja, malah ini difungsikan sebagai ruang penyiksaan. Ya, bukan buat masak, tapi ini buat penyiksaan. Terus ini nanti kita keluar sini. Kalau keluar sini kan naik tangga. Sini naik juga naik tangga, tapi langsung lihat pemandangan Menara Pandang tuh. Ngarai Sianok tuh. Jadi nanti lihat pemandangan Ngarai Sianok itu, nanti keluarnya di sana, sampainya dalam taman ini juga. Jadi kalau ingin tahu sejarahnya dan juga untuk penunjuk jalan di dalam bisa pakai pemandu. Ini Bapak udah tahu di sini masalah pemandu di sini. Nah, kami di sini pemandu di sini tidak digaji oleh pemerintah. Ya. Jadi di sini ada untuk rombongan standar fee-nya ada di sini. Itu standarnya 10.000 satu orang. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau adik-adik merasa puas kalau mau kasih lebih daripada itu, alhamdulillah. Kami tidak mau paksa pengunjung. Kalau dipaksa nanti adik-adik bawa kenangan tidak bagus dari sini. Soalnya kami di sini pemandu di sini resmi. Oke, kita masuk sebelah kiri baca basmalah. Datangkan daripada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, habis kerja mereka pergi Kudu semua. Soalnya ini lubang rahasia di Jepang. Nah, ini lubang ini dia bikin tahun 42 sampai 45, baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46, 1 tahun setelah kita merdeka. Jadi semenjak tahun 46 sampai di 85 ini dibiarkan aja. Ini baru resmi jadi objek wisata 11 Maret 86. Nah, ini lubang Jepang ini dulu, sebentar. Nah, ini lubang Jepang ini dulu dari sini ke atas, ini dulu kecil, bisa masuk cuma 1 orang. Nah, karena di sini taman, ini diperbesar oleh pemerintah Bukit Tinggi. Dari sini ke bawah, ini besarnya udah asli. Beda bikinan zaman dulu dengan zaman sekarang, ini pemerintah Bukit Tinggi memperbesar dibikin bulat. Kalau zaman Jepang, ini 4 segi. Jadi panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang, ini total keseluruhan ada 1.470 meter. Tapi kalau digabung keseluruhan yang dari Bukit Tinggi, lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup jadi objek wisata. Umumnya di bawah lubang Jepang, di bawah Bukit Tinggi ini lubang Jepang. Ya. Nah, ini pun baru disemen oleh pemerintah Bukit Tinggi tahun 2004. Tapi tentang penyelesaian. Halo sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, kita sudah berada di dalam Goa Jepang, kedalaman 64 meter. Oke. Semakin pengap, guys. Ini yang kemana? Ini mau dijadikan ini keren bro, ruang amunisi. Oke teman-teman, di belakang ini adalah ruang amunisi Jepang, dalam sekali. Di sini hawanya dingin, sudah mulai pengap. Oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu, seandainya orang Jepang itu ketahuan lubang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka lari melalui pintu ini. Bisa dilihat. Turunkan sejauh 50 meter ke bawah, baru Pagar, sampai guys. dasar Ngarai Sianok. Jadi 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Nah, sampai sekarang nih, dan juga yang mau tertentu. Ini lubang apa tadi? Ini dulu banyak pelarian. Oke guys, ini adalah lubang pelarian. Jadi masyarakat Indonesia saat itu membuat lubang ini tuh kabur. Gelap sekali sampai ke ujung. Oke. Bisa dilihat. Memang kurang ajar Jepang. Oke, ini salah satu ruang amunisi.
Jadi kalau pas di zaman itu udah serang. Oh, emang bukti kalau hidupin kamera. Jadi tidak terbayang betapa kejamnya Jepang saat itu. Banyak ruang amunisi guys. Ada udah 4 lubang kita lewat. Pas ke tengah. Dari ujung sana sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini berjumlah 15 buah. Tadi ada 6, sekarang 15. Di antara 15 lorong ini satu, yang di sebelah ini satu lagi, dulu dipergunakan Jepang sebagai ruang makan. Ada 1 buah ruangan dipergunakan Jepang sebagai ruang sidang. Lebihnya 12 buah lagi itu yang dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang punya. Nah, di antara kamar-kamar tidur Jepang ini, pemerintah Bukit Tinggi nantinya ada 4 lorong mau difungsikan sebagai kafe. Mau bikin kafe di dalam. Tapi tempat jualan udah disediakan oleh pemerintah Bukit Tinggi, yang mau jualan yang tidak ada. Ya, orang takut jualan di dalam ini. Ya, yang ditakutkan orang jualan di dalam ini bukan karena bukan mistik. Tapi yang ditakutkan orang jualan di dalam ini ada 2. Yang pertama rugi, siapa mau belanja? Ya. Yang kedua, kalau kita terlalu lama di dalam nih, dari pagi sampai sore, setiap hari berbulan bertahun lamanya, jangankan untung yang akan kita dapat, malah penyakit. Masalahnya udaranya lembab. Nah, seperti saya, apa salahnya saya punya keluarga saya suruh jualan di sini? Tapi saya takut nanti keluarga saya sakit. Dapat uang jualan di sini 1 juta, buat di rumah sakit 15 juta. Buat apa? Ya, jadi tidak ada gunanya. Oke, kita lihat bekas penjaranya dan juga ruang penyiksaan. Ingin bang? Seram. Melakukan. Jangan lupa subscribe gitu. Jangan lupa subscribe guys. Panorama. Saya ngantar sampai di atas. Oh gitu. Nah, Kita balik ke atas lagi. Iya, saya antar sampai di atas. Terus gini, ini kedalaman kan sampai berapa tadi? 40 meter. Itu kalau orang buat sumur di sini? Di sini nggak ada sumur gali. Oh, gitu. Kalau mau bikin sumur gali di sini harus melebihi kedalaman Ngaresiano dulu baru bisa ketemuan. Jadi orang sini pakai Orang sini PDAM. Oh, gitu. Nah, PDAM semua. Batu. Oke, kita sini. Oke. PDAM. Di ujung sana 10 meter ke bawah, sekarang ini udah ada jalan raya. Kalau dulu jalan kecil aja. Jadi seandainya masyarakat yang ada lewat di jalan itu, setelah dia intai dari pintu pengintai tadi, mereka ditangkap, langsung mereka dibunuh. Soalnya kalau orang Bukit Tinggi disuruh kerja di sini, mereka akan mengetahui daerah. Makanya para pekerja didatangkan dari luar. Sama dengan orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi kalau ditangkap di atas, mereka dibawa ke Riau. Maksud mereka ditukar-tukar. Seandainya orang Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu sempat lolos di sini, yang pertama dia tidak akan mengetahui daerah, kemana mau lari. Yang kedua, zaman dulu bahasa nasional belum seberapa, kita pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau orang Jawa ketemu sama orang Minang, orang Jawa ngomong Jawa, orang Minang ngomong Minang, nggak nyambung jadinya. Itulah taktik mereka. Sama dengan orang Malaysia dulu. Orang Malaysia dijadikan buruh paksa membuat jalan kereta api, itu mereka dibawa ke Burma, Myanmar sekarang. Jadi mereka ditukar-tukar. Itulah taktik mereka. Nah, sekarang belajar mas. Tapi yang luasnya. Halo. Subscribe. Difungsikan oleh Jepang sebagai pintu utamanya. Maksud pintu utama itu tempat dia start pembikinan lubang Jepang ini. Dari sini dia mulai. Baru mereka bikin kamar-kamar di dalam, baru tembus ke atas tadi. Jadi dia membawa para pekerja, mengeluarkan tanahnya, membawa makanan dari sini semua. Tapi sampai sekarang nih masih ada yang belum dapat diketahui, masih tanda tanya. Ada 3. Yang pertama, panjang lubang Jepang ini ada 5 kilo 900 meter. Lebar kali tinggi, ini berapa juta kubik tanahnya. Kemana dia buang bekas galian tanah ini sampai sekarang tidak diketahui. Kemana dia buang? Kalau mereka tumpuk di Ngaresiano, saya rasa sudah terbentuk satu gunung. Yang kedua, pembuatan lubang Jepang ini cuma makan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Bisa bikin sejauh 5 kilo 900 meter dengan tenaga manusia, dengan alat manual seperti cangkul, linggis, pahat. Itu berapa juta orang-orang kita yang jadi korban. Tidak dapat diketahui sampai sekarang. Yang ketiga, pimpinannya di sini dulu yaitu Jenderal Watanabe. Apakah dia sudah mati, kemana dia pergi, sampai saat ini belum dapat diketahui. Jadi yang 3 itu masih tanda tanya. Itulah tentang cerita lubang Jepang ini semua. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya.
Tapi tentang lubang Jepang tanya ya. Jangan tentang taman mini segalanya, jangan. Saya nggak tahu. Oke, kita sudah keluar lubang Jepang. Gimana di dalam Amali? Hati mobil, Bu. Pengap di dalam ya. Adem. Adem. Basah. Dari Jambi. Naik lagi. Lumayan capek. Lumayan tinggi ya. Salam takzim para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Tanpamu kami takkan ada. Oke. Jangan-jangan jenderal Jepang Pupu Putri. Lihat semua, guys. Wow. Oh. Emang ini bukan ya, Bang? Oke, teman-teman, kita sudah berada di keluar dari goa tadi, kemudian naik bukit. Posisi di atas pemakaman. Dan dari atas bukit ini kita bisa melihat Kalau jatuh senang kota Padang. Sekolah indah, oi sungai Garinggiang, kami tarikan bersama-sama. Sambutilah salam, oi tambah mairiang, padodun sana oleh nanti bom. Bangunlah pindangan kan ditarikan, salam bajawe ondek kan dibayati. Lagulah pindangan kami nyanyikan, supaya sandang ondek masuk hati. Din din ba din din, oi din din ba din din. Ini yang putih ini, udah putih. Oi din din ba din din. Di batu basah, oi awan melintang. Di sinan asal negeri kami, kami tarikan, oi tarinya indah. Salah jajanya tolong pelori. Kapekan Jawi di tengah padang, Oke, bawalah pulang ondek di hari sandok. Kami bawah apa ya Pak pemandangannya Pak? matahari indah. Udah. Kok apa namanya? Ngaraisan. Din din ba din din, oi din din ba din din. Din din ba din din, oi din din ba din din. Udin. Oh, Din. Din. Din din ba din din, Halo. oi din din ba din din. Oh my god. Din din ba din din, oi din din ba din din. Baralah tinggi, oi si burung tabang. Panen malam. Abang tuh kasih makanannya. Ragamnya, oi budaya datang. Kambang kayu. Darilah Solo, bahasa Layo. Janganlah membuat ondek kari kampangan. Hati anak elok jadi pusako. Sandonan buruan ondek kita belokkan. Jadi lah, jadi lah.